Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini, Senin 20 Juli 2020. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam segala kemurahan-Mu kami ucapkan syukur dan terima kasih. Dalam segala penyertaan dan berkat-Mu kami bersuka cita dan berbahagia. Oleh sebab itu, kembali kepada nama Tuhan kami serahkan hidup kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Tuhan, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi kami sekalian, sehingga firman Tuhan sungguh boleh kami pahami, terkhusus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, dan kami siap merenungkannya bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan almanak Nas dari Majelis Sinode kita, bahwa hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 14, Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mespah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan hari ini saya berikan ketekunan hingga masa penuaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang masa penuaian. Tentu arti dari penuaian dalam nubuatan ini bukanlah penuaian dalam arti rupiah, seperti kita menuai padi di ladang atau menuai segala hasil kebun kita. Penuaian di sini memberi arti tentang masa akhir zaman, yang lebih merujuk kepada pengumpulan orang percaya atau pengumpulan orang jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas kita dimulai ayat yang ke-12 yang menyatakan bahwa yang penting ialah ketekunan orang percaya. Sekali lagi, yang penting ialah ketekunan orang percaya. Jadi kita diingatkan apakah kita masih bertekun sebagai orang percaya hingga masa penuaian itu. Ataukah mungkin saat masa penuaian itu terjadi, kita telah kehilangan iman percaya kepada nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengajak kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih bertekun sebagai orang percaya hingga masa penuaian itu terjadi? Ataukah mungkin saya dan saudara pada saat masa penuaian itu terjadi, kita didapati telah kehilangan iman percaya kepada nama Tuhan Yesus? Tentu kita berharap Bapak Ibu Saudara kita tetap masih menjadi orang yang bertekun. Banyak penafsir Bapak Ibu Saudara setuju bahwa ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 merupakan penuaian gandum
yang merujuk kepada pengumpulan orang percaya. Penuaian dilakukan oleh anak manusia yang duduk di atas awan yang merujuk bahwa penuai ialah Tuhan Yesus. Maka sungguh-sungguh harus kita ingat bahwa saat orang benar dituai, saat orang percaya dituai, mereka akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 menyebutkan bahwa penuaian anggur, menyebutkan tentang penuaian anggur, yaitu penuaian atau pengumpulan orang jahat. Anggur itu dilemparkan ke dalam kilangan dan dibinasakan. Maka artinya orang jahat akan dikumpulkan dan dituai, tetapi akan dikumpulkan untuk mengalami kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari nubuatan ini kita diperingatkan yang pertama, bahwa baik orang jahat ataupun orang benar pada saatnya akan dituai. Namun perbedaannya ialah yang benar akan memperoleh hidup dan yang jahat akan binasa. Sekali lagi, orang jahat ataupun orang benar sama-sama akan dituai, tapi perbedaannya ialah yang benar akan memperoleh hidup dan yang jahat akan binasa. Maka saudara-saudara, saya mengajak kita, mari kita bertekun dalam iman hingga masa penuaian itu tergenapi. Memang sungguh tidak mudah untuk bertahan dan bertekun dalam iman kita. Kita pasti menjalani berbagai ujian hidup. Namun percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri akan menolong dan menguatkan kita hingga kita didapati sebagai tuaian, yakni didapati sebagai orang benar. Tuaian sebagai orang benar, bukan sebagai anggur atau menggambarkan orang jahat. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa masa penuaian tidak disebutkan waktunya secara detail. Hanya disebutkan bahwa penuaian akan terjadi saat semuanya telah matang atau masak dan siap untuk dituai. Artinya di sini kita harus memahami bahwa kita harus siap sedia kapan saja. Entah itu beberapa saat lagi, entah beberapa tahun lagi, kita tidak tahu. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, jika semuanya sudah matang, dosa manusia telah penuh, maka itulah masa penuaian terjadi. Untuk itu sekali lagi, mari kita bersiap diri, bertekun hingga masa penuaian itu terjadi. Berbahagialah orang yang didapati menjadi orang benar saat penuaian itu terjadi. Seperti ayat yang ke-13, itu kiranya menjadi bagian kita. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagialah kita yang dituai oleh Tuhan sebagai orang benar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan memberkati penyampaian firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur dan terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman. Engkau memperingatkan kami bahwa masa penuaian itu pasti akan terjadi. Dan ya Tuhan, biarlah kami didapati sebagai tuaian, yakni tuaian orang benar. Kami didapati Tuhan saat Tuhan menuai bumi ini, kami didapati sebagai orang benar yang dikumpulkan oleh Tuhan dan mendapat hidup. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami sehingga kami bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKE ya Tuhan, terkhusus Resort Puruk Cahu, dan lebih khusus lagi kami berdoa untuk jemaat GKE Tumbang Bahan. Biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu, memberkati gereja-Mu, memberkati segenap pelayan-Mu, memberkati segenap kehidupan masa depan kami. Terkhusus saat ini kami mengalami suatu perjuangan melawan penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan tetap memberikan hasil sehingga mencukupkan segala apa yang kami perlu. Bahkan di atas semua itu, kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur atas firman-Mu dan menyerahkan hidup kami. Amin.